Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya cintai yang hadir pada Gelora Talk sore ini dan secara khusus kepada para narasumber kita, Bapak Dr. Insinyur IGD Swantika ini dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Selamat bergabung, Pak. Juga Pak Kardasa dari Koordinator Bidang Analisis Perubahan Iklim BMKG. Selamat sore, bergabung, Pak. Pak Sulfiadi dari Blue Helmet. Ya, Selamat bergabung. Dan Pak Sofyan, ini Koordinator Aktivis Pencinta Alam Sangga Buana. Selamat sore, Mas Anies. Kita tidak bosan-bosannya secara terus-menerus di Gelora Talks ini. Saya tidak tahu ini yang kesekian, yang keberapa kali kita mengangkat isu climate change, karena pada waktu hari menanam 28 November yang lalu, Partai Gelora mencanangkan penanaman 10 juta pohon. Men-state di situ bahwa pada dasarnya Indonesia ini sudah memasuki darurat iklim. Dan kali ini, sore ini kita mengangkat lagi isu ini setelah peristiwa erupsi Semeru, dan hampir bersamaan dengan itu banjir terjadi di mana-mana, dan juga cuaca ekstrimnya di Bali, di NTB, di Sulsel, di Ternate, dan lain-lainnya. Dan ini semuanya semakin menyadarkan kita bahwa ongkos ekonomi dan juga ongkos kemanusiaan yang kita bayar dari semua bencana alam yang menimpa kita sekarang ini dan terjadi sehari-hari ya, begitu intens, begitu banyak, dengan volume kerusakan yang dampaknya yang juga semakin besar, sehingga kita di Partai Gelora menjadikan isu perubahan iklim ini sebagai agenda utama kita, karena pada dasarnya yang terganggu ini adalah bumi kita, tempat yang kita huni ini, dan tidak ada arti dari semua pembangunan yang kita lakukan kalau tempat hunian kita ini menjadi tidak nyaman untuk dihuni. Tapi di sini ada satu catatan yang membuat kita mengangkat ini kembali, isu climate change pada Gelora Talks ini kembali, adalah karena ada informasi yang kita dapatkan, dan ini yang ingin kita klarifikasi pada kesempatan ini, bahwa tidak ada peringatan dini sebelum erupsi Semeru kemarin. Nah, ini perlu kita klarifikasi, dan sejauh mana sebenarnya kesiapan kita melakukan mitigasi bencana. Karena sebenarnya agak memalukan bagi kita sebagai bangsa, yang apalagi yang tergabung di G20, dan Presiden G20 sekarang adalah presiden kita sendiri. Kalau hal-hal yang bersifat basic seperti ini masih saja terjadi. Jadi kami di Partai Gelora ingin terus-menerus menegaskan bahwa kita benar-benar sedang memasuki satu situasi darurat iklim, dan karena itu mitigasi dan adaptasi terhadap situasi ini benar-benar harus kita lakukan secara sangat serius, dan yang lebih penting adalah sangat sistematis. Sebenarnya ada hal yang juga saya ingin sampaikan, bahwa di setiap kali ada bencana alam yang kita alami, selalu banyak peristiwa atau drama politik yang menyertainya, berupa kunjungan para pejabat tinggi datang silih berganti dan sendiri-sendiri, seperti yang kita lihat di Semeru ini. Tapi yang menyedihkan adalah pada akhirnya korban terus-menerus berjatuhan tanpa kita bisa melakukan langkah-langkah mitigasi yang lebih sistematis. Kira-kira untuk alasan itulah kita menghadirkan pada kesempatan ini kombinasi antara para pemegang otoritas yang terkait dengan pemantauan iklim Bisa ini BMKG duluan saya. dari pemerintah, baik dari BMKG maupun dari Pusat Vulkanologi, dan juga dari aktivis kemanusiaan ini.
Ini ada dari Blue Helmet Pak Sulfiadi dan juga ini ada Pak Sofyan, ya, koordinator pencinta alam Sangga Buana. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber kita yang telah bergabung. Mudah-mudahan diskusi kita pada sore hari ini di acara Gelora Talks ini semakin memperkaya wawasan kita dan kesadaran kita tentang darurat iklim yang sedang kita hadapi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan tadi kita sudah mendengarkan bahwa peringatan dini itu ternyata sudah dilakukan oleh BMKG ya, atau otoritas yang bertanggung jawab untuk ini, dari juga Badan Vulkanologi. Tapi di sini ada yang menarik tadi, ide yang menarik yang disampaikan oleh Pak Sofyan tadi, yaitu membangun solidaritas pada tahapan mitigasi. Karena kalau bencananya sudah terjadi, situasinya kan lebih emosional, lebih dramatis, sehingga apalagi kalau juga ada kebutuhan politik yang jangka pendek ya. Jadi itu bisa berbaur semuanya antara panggilan kemanusiaan dan kebutuhan politik. Jadi bisa terjadi seperti yang sekarang tadi kita dengarkan dari Blue Helmet di lapangan, sumber daya logistik di lapangan sangat melimpah gitu ya. Tapi pada akhirnya apa yang kita perlukan pada dasarnya adalah bagaimana menghindari kecelakaan, kerugian nyawa pada situasi bencana seperti itu. Dan pada dasarnya kita mesti kembali kepada hal-hal yang sangat fundamental seperti pada kebutuhan kita untuk meninjau ulang tata ruang nasional. Nah, secara perlahan ide tentang kesadaran tentang perubahan iklim ini akan membawa kita kepada langkah-langkah yang jauh lebih fundamental. Saya kira nanti bukan hanya pada masalah tata ruang, juga pada turunan industrinya dan seterusnya. Jadi ini satu tema yang sangat besar yang akan memicu transformasi besar-besaran. Karena pada akhirnya ini menyangkut masalah kualitas hidup kita secara keseluruhan. Secara teknologi, kalau kita tadi mendengarkan penjelasan Pak Swantika tadi ya, begitu juga Pak Kadarsa tadi, sebenarnya ya benar bahwa secara teknologi ini bukan hal yang terlalu rumit bagi kita. Kita juga tidak terlalu ketinggalan juga dalam hal itu. Tapi adalah takdir kita hidup di negara yang memang bencana, apalagi kalau sampai 98% wilayah di Indonesia ini memang ada dalam titik rawan bencana. Dan sehingga mitigasi yang sistematis nanti itu adalah mengharuskan kita melakukan perubahan tata ruang. Saya tidak mengerti sebenarnya nanti kebutuhan persoalan yang paling besar dalam soal tata ruang itu pada akhirnya nanti adalah pada kebutuhan terhadap mungkin relokasi. Gitu ya, misalnya kalau kita lihat kenaikan permukaan laut nanti kan korban pertamanya adalah masyarakat pesisir. Iya, pantai. Iya kan? Utara Berapa Jawa. persen jumlah masyarakat pesisir kita gitu. Betul. Bukan sekedar rusak infrastruktur gitu. Sama seperti kan juga masyarakat kita juga menghadapi mitos yang tinggal di daerah-daerah vulkano begitu ya. Kan juga di situ ada mitosnya juga. Kalau saya ingat saya juga hadir di Jogja dulu ya setelah dalam gempa. apa namanya letupan dulu ya. Nah, letupan. Dalam kisah Mbah Marijan juga dulu gitu ya. 2010. Kan ini kan juga ada persoalan mitos juga di masyarakat kita ya yang menyulitkan orang untuk melakukan, jadi bisa terjadi ada peringatan dini, tapi juga orang bisa punya mitos tertentu tentang hal itu dan menganggap misalnya mati dalam bencana seperti itu adalah satu kehormatan, kan bisa terjadi begitu. Iya. Tapi bisa juga itu berhubungan dengan penghidupan orang. Ya, jadi banyak hal-hal yang perlu kita pertimbangkan seperti ini, tetapi ide untuk menggaungkan satu semangat menghadapi darurat iklim ini, darurat perubahan iklim ini, menurut saya mengharuskan kita melakukan banyak hal-hal yang sangat fundamental. Dan ide tentang kerjasama, solidaritas pada tingkat mitigasi inilah yang lebih penting kita utamakan supaya bukan hanya drama pada solidaritas kemanusiaan pada saat terjadinya bencana itu bisa kita lakukan, tapi terutama dalam menghindari resiko dari bencana yang terjadi itu. Partai Gelora sekali lagi menjadikan isu ini sebagai isu agenda utama karena
dekade-dekade yang akan datang dalam jangka pendek, jangka menengah, dan dalam jangka panjang, ini adalah masalah umat manusia. Ini masalah yang sangat eksistensial. Dan jika kita tidak menjadikan ini ada pengalaman Pak sebagai penutup ya, waktu kita mau melaunching program menanam pohon di Jawa Barat, teman-teman media bertanya ini nilai beritanya ada di mana ya kalau orang tanam pohon gitu ya. Akhirnya kami membuat leaflet, membuat semacam briefing paper begitu ya, dan menjelaskan kepada mereka tentang betapa situasi darurat yang kita hadapi secara lingkungan dalam isu climate change sekarang ini. Jadi memang ada persoalan. Jadi sekarang kita bisa mengerti kalau bahkan di media ini juga tidak mendapatkan ruang yang terlalu luas, adalah juga karena faktor literasi di kalangan medianya juga mungkin perlu untuk ditingkatkan. Karena yang ingin kita bangun dengan darurat di tengah darurat iklim ini adalah sense of urgency itu ya. Perasaan bahwa kita memang menghadapi hal yang sangat darurat, sangat mendesak. Bukan hanya dalam jangka pendek, ini dalam jangka menengah dan juga dalam jangka panjang, mempengaruhi seluruh sektor kehidupan kita. Saya selalu mengatakan ini adalah ancaman keamanan terbesar, melebihi semua ancaman perang apapun yang sekarang kita hadapi. Mudah-mudahan dialog kita pada sore hari ini terus-menerus memperkuat kesadaran kita tentang darurat iklim yang sedang kita hadapi ini, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber kita, Pak Suantika, Pak Kadarsa, Pak Sulfi, dan juga Pak Sofyan. Terima kasih sudah bergabung memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Juga kepada teman-teman media yang hadir dalam Glorator sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.